Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini ada yang spesial nih di pintu teater 1. Kali ini Mimin bakalan ngebahas series yang pernah sebelumnya Mimin bahas. Series ini berjudul Sherlock. Ya, dulu kita pernah membahas Sherlock Holmes, namun karena terkena copyright, maka video yang ada di pintu teater 1 ini di-take down semua oleh YouTube. Nah, kali ini Mimin bakalan mencoba untuk re-upload series yang menarik ini. Series ini salah satu series yang banyak viewersnya di pintu teater 1. Lantas bagaimana keseruan series Sherlock Holmes ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Series ini dimulai dengan scene yang menampilkan sebuah peperangan yang mempengaruhi psikis prajuritnya. Prajurit itu bernama John Watson. Ia merupakan dokter tentara yang bertugas di Afghanistan waktu itu. Ia pensiun karena mendapat luka tembak di kakinya yang menyebabkan dirinya harus menggunakan tongkat sebagai penopang agar dirinya bisa berjalan dengan normal. Kemudian, scene berpindah pada kasus-kasus bunuh diri yang marak terjadi di kota London, di mana mereka semua menggunakan metode yang sama untuk melakukan bunuh diri tersebut dengan cara meminum sebuah racun. Belum diketahui pasti motif dari bunuh diri massal ini. Namun, seorang detektif kepolisian berkata pada wartawan jika mereka masih mendalami kasus ini. Tetapi ketika ia berkata demikian, tiba-tiba SMS muncul di tiap ponsel milik semua orang yang berisi kata "salah". Seorang detektif meminta para wartawan untuk mengabaikan SMS itu. SMS tersebut tak muncul satu kali. SMS itu muncul ketika detektif mencoba untuk menjelaskan tentang kronologis bunuh diri massal tersebut. Hingga akhirnya ia menutup konferensi pers ketika seseorang yang berinisial SH mengirim SMS yang berisi "Kau tahu aku di mana?" dan ia pun meninggalkan ruangan konferensi pers. Kembali ke John Watson, di mana ketika ia kembali ke London, ia tiba-tiba dipanggil oleh seorang teman lamanya yang ingin berbincang. Teman lamanya bernama Mike Stamford. Mereka pun lalu berbincang tentang masa lalu mereka. Ternyata maksud kedatangan Watson ke London adalah untuk mencari sebuah kamar untuk dirinya tinggal, karena beberapa temannya sudah menolak untuk tinggal bersama. Akhirnya Mike pun mencoba membantu dirinya dan menemukan dengan salah satu teman lama Mike. Scene lalu berpindah pada seorang dokter yang sedang mencoba untuk mencari tahu luka memar yang terbentuk dari salah satu mayat. Kemudian, setelah ia selesai dengan urusannya, Mike dan Watson mendatanginya. Dan disitulah awal mula Watson bertemu dengan Sherlock Holmes. Sebelum mereka berkenalan, Sherlock sudah tahu bahwa Watson adalah seorang tentara, di mana ia bertanya tentang Afghanistan atau Irak padanya. Watson yang kebingungan pun menjawab Afghanistan, dan ia bertanya bagaimana Sherlock bisa mengetahui hal itu. Sherlock juga sudah mengetahui niat Watson yang sedang mencari teman kamar dirinya. Watson yang masih kebingungan pun bertanya pada Mike apakah ia bercerita tentang dirinya. Namun Mike menyangkal hal itu, dan ternyata Sherlock mengetahui hal itu sendiri ketika Mike berkata padanya jika ia adalah teman kamar yang sulit. Watson mencoba bertanya tentang bagaimana Sherlock bisa mengetahui soal Afghanistan. Tetapi Sherlock justru memberikan informasi tentang sebuah tempat di London, di mana mereka berdua mampu untuk membayar tempat itu. Ia juga memberikan waktu di mana mereka akan bertemu, yaitu tepat pada pukul 7 malam. Tetapi Watson mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya belum berkenalan dengan Sherlock dan ia tak tahu di mana mereka akan bertemu.
Lalu tiba-tiba Sherlock berkata tentang informasi pribadi Watson, di mana ia mengetahui jika Watson adalah dokter tentara yang dipulangkan dari Afghanistan. Ia mempunyai kakak, tapi ia takkan mau meminta pertolongan padanya karena ia tak setuju kakaknya merupakan seorang alkoholik, yang mana hal itu disebabkan oleh istrinya yang meninggalkan dirinya. Terapis Watson berkata jika pincangnya adalah psikosomatis. Dan Sherlock berkata informasi tersebut cukup untuk mengenalnya. Ia pun pergi meninggalkan Mike dan Watson sembari berkata, "Namaku Sherlock Holmes. Aku tinggal di 221B Baker Street." Keesokan harinya, tepat pukul 7 malam, mereka bertemu di suatu gedung yang akan mereka berdua tinggali. Sherlock berkata jika pemiliknya, yaitu Nyonya Hudson, memberikan diskon khusus padanya karena ia pernah membantu suaminya lolos dari hukuman mati di Florida. Tak lama pemiliknya keluar dan menemui mereka berdua dan lalu mengajaknya ke dalam. Baru saja ia menginjakkan kaki di kamarnya, tiba-tiba kasus bunuh diri kembali terjadi yang keempat kalinya. Dan tak lama, detektif kepolisian pun menemuinya. Ia memberitahu jika kejadian tersebut terjadi di Bridgestone, Lauriston Garden. Ia juga memberitahu jika kejadian bunuh diri ini berbeda dengan yang lain, karena orang yang bunuh diri ini meninggalkan pesan terlebih dahulu. Akhirnya ia pun mau menangani kasus itu, namun tak ingin berada di mobil polisi dan memilih untuk menyusul. Lalu sang detektif kepolisian pun pergi. Ketika detektif kepolisian itu pergi, Sherlock kegirangan karena ada 4 kasus bunuh diri berantai dengan sebuah pesan. Ya, dia senang kalau ada orang yang bunuh diri atau sebuah kasus tentang kriminal. Tak lama ia pun berpamitan. Namun tak lama juga ia kembali untuk mengajak Watson ikut pergi bersamanya. Berhubung dirinya merupakan seorang dokter tentara. Di perjalanan, Watson bertanya-tanya tentang informasi pribadi Sherlock. Ia bertanya tentang pekerjaannya saat ini. Dan Sherlock menjawab jika ia merupakan seorang detektif konsultan. Maka dari itu polisi mencarinya ketika mereka kebingungan dengan suatu kasus. Kemudian dia kembali menjelaskan bagaimana dirinya mengetahui informasi tentang Watson. Ia menjawab jika ketika Watson pertama kali masuk, Sherlock Holmes sudah mengetahui sejak Watson pertama masuk. Sherlock mengetahui dari rambut, di mana itu merupakan cara tahan diri seorang militer. Ia juga mengatakan jika wajah Watson memiliki warna coklat, tapi tidak dengan pergelangannya, jalan pincang, dan tak meminta kursi saat berdiri. Sudah cukup untuk membuat Sherlock mengetahui jika ia merupakan seorang dokter tentara yang bertugas di Afghanistan atau Irak. Kemudian soal kakaknya, ia melihat dari ponsel yang Watson pinjamkan. Ponsel mahal di zaman itu yang bisa mengirim email dan memutar MP3. Berhubung Watson sedang mencari sebuah rumah, kemungkinan besar ponsel tersebut adalah sebuah pemberian hadiah. Mendengar hal itu, Watson benar-benar terkejut dan sangat kagum akan ketelitian seorang Sherlock. Tak lama mereka pun sampai di tempat kejadian perkara dan langsung menginvestigasi mayat wanita yang bunuh diri tersebut. Saking telitinya seorang Sherlock Holmes, ia bisa menduga seseorang yang sedang berpikir. Kemudian ia pun mengidentifikasi mayat tersebut yang di sebelahnya terdapat sebuah kalimat, Rache, yang artinya adalah dalam bahasa Jerman itu balas dendam. Ia pun mulai mengecek pakaian milik wanita tersebut, mulai dari perhiasan hingga cincin pernikahan yang ia bisa duga jika mayat wanita tersebut tak bahagia. Ia juga bisa menduga jika wanita itu sering selingkuh. Kemudian ia meminta Watson sebagai dokter untuk meminta bantuannya dengan cara membantu dirinya untuk menganalisis wanita tersebut.
Watson pun akhirnya mengidentifikasi wanita itu, dan ia pun menduga jika wanita tersebut tersedak karena obat-obatan. Tetapi Sherlock berkata jika Watson mengetahui hal itu karena dirinya membaca koran. Lalu Sherlock menanyakan sebuah koper pada detektif kepolisian tersebut, karena besar kemungkinan mayat wanita ini membawa sebuah koper. Sang detektif bertanya bagaimana Sherlock bisa mengetahui jika wanita ini membawa koper. Kemudian Sherlock menjelaskan jika di kaki kanan wanita ini terdapat sebuah cipratan di tumit dan betis, sedangkan di kaki kirinya tidak ada. Bisa dipastikan jika wanita ini menyeret koper bernoda dengan tangan kanan. Lalu ia berteriak pada seluruh ruangan menanyakan adakah seseorang yang menemukan sebuah koper. Tetapi detektif kepolisian tersebut menjelaskan jika tak ada koper di rumah ini. Namun Sherlock Holmes tetap bersikeras pada pendiriannya. Ia lalu berkata jika ini bukan sebuah kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan berantai. Ia pun lalu pergi sembari menyuruh detektif tersebut mencari seorang bernama Rachel. Sementara itu, karena tidak ada kepentingan lagi, Watson pun berpamitan dan pulang ke Baker Street sendirian dengan berjalan kaki. Sebelum ia pergi, ia terlebih dahulu didatangi oleh Sersan Donovan yang menyuruh dirinya untuk menjauh dari Sherlock karena ia menduga jika Sherlock seorang psikopat. Terlebih ia tak mau dibayar sebagai seorang detektif. Tetapi Watson menghiraukan hal itu dan segera pergi dari TKP. Ketika ia berjalan, tiba-tiba saja ia mendengar telepon umum berdering terus-menerus. Karena merasa aneh, akhirnya ia berniat untuk mengangkat telepon tersebut. Dan benar saja, telepon itu bertuju padanya. Ia diminta oleh seorang lelaki di balik telepon itu untuk melihat pada area CCTV yang menyoroti mukanya. Lalu ia pun mengancam Watson untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Karena sudah diancam, akhirnya ia pun menuruti perkataan itu dan masuk ke mobil yang sudah berada di depannya. Di dalam mobil tersebut terdapat seorang wanita yang tak menjelaskan kemana mereka akan pergi membawa Watson. Namun tiba-tiba saja ia diturunkan di sebuah gudang, di mana di sana terdapat seorang lelaki lengkap berpakaian jas rapi dan membawa sebuah payung. Dan tak banyak lama lelaki tersebut menjelaskan maksudnya menemui Watson, yaitu ia ingin Watson bekerja padanya sebagai mata-mata untuk mengintai Sherlock Holmes. Ia diminta untuk memberikan informasi tentang apa yang akan Sherlock Holmes lakukan, karena ia tahu Watson merupakan teman sekamarnya yang baru. Tetapi Watson menolak hal itu dan justru bertanya tentang siapa lelaki itu. Lelaki tersebut menjawab dirinya adalah orang yang sangat dekat dengan Sherlock Holmes sebagai musuh. Kemudian lelaki tersebut pergi meninggalkan Watson sembari menyuruhnya untuk mempertimbangkan tawaran yang ia berikan. Setelah lelaki tersebut pergi, wanita yang menjemputnya pun berniat untuk mengantarkan Watson pulang. Tetapi sebelum mencapai rumahnya, ia meminta diturunkan di sebuah tempat, di mana ia diturunkan di kamar lamanya untuk mengambil sebuah pistol. Ketika ia sudah sampai di Baker Street, ia melihat Sherlock sedang bermeditasi dan berpikir tentang bagaimana cara mengungkapkan kasus yang sedang ia tangani. Sherlock lalu meminta tolong kepada dirinya untuk mengirimkan SMS pada sebuah nomor. SMS tersebut berisi apa yang terjadi di Lauriston Garden. Aku tak ingat. 22 Jalan Northumberland. Kemudian Sherlock mengambil sebuah koper pink, di mana koper itu adalah milik mayat wanita yang diketahui bernama Jennifer Wilson. Sherlock menduga jika ponsel milik Jennifer Wilson telah diambil oleh pembunuhnya, karena di koper miliknya ia tak menemukan ponsel. Maka dari itu Sherlock mengirim pesan pada nomor ponsel Jennifer dan berharap jika seseorang menemukan ponselnya, mereka akan mengabaikan dan pembunuhnya akan panik. Kemudian Sherlock mengajak Watson untuk makan malam di sebuah restoran.
Restoran tersebut menggratiskan dirinya karena pemilik restoran tersebut pernah dibantu oleh Sherlock. Tetapi sebelum makanan tiba, Sherlock melihat seseorang lelaki yang sedang menaiki taksi. Ia lalu curiga dengan lelaki tersebut dan langsung mencoba mengejarnya setelah taksi tersebut pergi. Karena mereka berjalan kaki, di sini kecerdasan seorang Sherlock Holmes diperlihatkan, di mana ia mengingat jalan-jalan pintas yang bisa mereka lalui dengan cepat, melebihi mobil tersebut melaju. Bahkan Sherlock sudah bisa mengetahui taksi tersebut akan menuju kemana. Akhirnya Sherlock pun berhasil menghentikan taksi tersebut, dan ternyata dirinya salah orang. Karena merasa salah sasaran, ia pun akhirnya pergi meninggalkan lelaki tersebut. Namun ternyata lelaki yang berada di taksi tersebut melaporkan aksi Sherlock yang menghentikan taksinya. Dan Sherlock bersama Watson pun kabur dari kejaran polisi. Ketika ia dan Watson sampai di Baker Street, tiba-tiba saja dirinya mendapati para kepolisian sedang menggeledah kamar milik dirinya dan Watson. Tak terima, Sherlock pun protes karena mereka menerobos serta menggeledah tanpa izin. Sang detektif kepolisian beralibi jika ia sedang menggelar razia narkotika. Tetapi Sherlock menegaskan jika dirinya bersih. Dirinya bukanlah seorang pemakai, bahkan ia tak merokok. Namun detektif kepolisian tersebut mengalihkan pembicaraan mereka dengan berkata jika Rachel yang Sherlock cari telah ia temukan. Rachel merupakan putri dari Jennifer Wilson. Mendengar hal itu, Sherlock meminta detektif kepolisian untuk membawa Rachel dan menanyakan dirinya. Tetapi detektif kepolisian itu berkata jika Rachel sudah mati. Ia meninggal saat lahir 14 tahun yang lalu. Karena hal itu, Sherlock semakin kebingungan dengan jejak yang Jennifer berikan terakhir kali. Ia menduga jika Jennifer sedang membutuhkan bantuan ketika menulis nama tersebut. Ia terus berpikir dan berpikir hingga dirinya marah dan meminta semua orang untuk diam dan membiarkan dirinya berpikir. Dia juga menyuruh Henderson, orang yang tak ia sukai, untuk berbalik badan karena pandangannya mengganggu ia berpikir. Ia pun menyuruh Nyonya Hudson untuk pergi. Akhirnya, ketika seluruh orang hening, di sini ia bisa berpikir dan berkata jika Jennifer sangat cerdas. Ia menaruh ponselnya pada sang pembunuh tanpa sepengetahuannya, karena ia sudah mengetahui hal itu dan Rachel adalah bukan sebuah nama. Ia lalu meminta Watson untuk menyebutkan alamat email yang tertera di koper milik Jennifer. Dan kata Rachel itu adalah sebuah password untuk email tersebut. Lalu Sherlock pun bisa mengakses ponsel milik Jennifer lewat emailnya. Dan ketika ponsel telah ditemukan, ternyata ponsel itu berada di 221B Baker Street, yang tak lain adalah tempat mereka berpijak sekarang. Lalu tak lama Sherlock pun kebingungan. Lalu tak lama Nyonya Hudson kembali ke atas. Ia memberitahu ada supir taksi yang datang. Namun Sherlock menghiraukannya. Ternyata supir taksi tersebut membawa ponsel milik Jennifer. Dan Sherlock langsung mencocok logikan seluruh kematian keempat orang tersebut dengan keberadaan supir taksi tersebut. Supir taksi itu lalu mengirimkan SMS pada Sherlock yang berisi menyuruh ia untuk mengikutinya. Ia pun lalu keluar untuk menemuinya dan sang supir tersebut mengakui jika pembunuh berantai tersebut adalah hoaks. Ia berkata jika seluruh orang tersebut bunuh diri. Ia bahkan mengancam jika Sherlock memanggil polisi, maka dirinya tak akan memberitahu yang Sherlock butuhkan. Kemudian supir taksi tersebut masuk ke dalam mobilnya dan mengajak Sherlock untuk masuk agar bisa berbicara berdua dengannya. Akhirnya, sang sopir tersebut membawa Sherlock pada sebuah gedung. Ketika mereka sudah sampai, sang supir taksi pun mengeluarkan pil. Pil itu adalah pil yang digunakan oleh para korban bunuh diri. Ternyata
Ternyata maksud dari sang supir taksi tersebut mengeluarkan 2 botol pil adalah untuk menyuruh Sherlock Holmes memilih salah satu pil tersebut. Ia mengajak Sherlock untuk masuk ke dalam permainannya. Karena jika Sherlock menelan pil tersebut, maka ia pun akan menelannya. Ia lalu menyodorkan 1 botol padanya. Tetapi kali ini Sherlock Holmes memainkan permainannya, di mana ia mulai menjelaskan informasi tentang supir taksi tersebut. Ia menjelaskan jika ada busa cukur di belakang telinga kirinya dan jejak terjadi sebelumnya. Dia diketahui tinggal sendiri. Ia juga menyimpan foto anaknya, tetapi foto ibunya dipotong. Itu menandakan ayah yang terasing karena ibunya membawa anak-anaknya. Dan hingga akhirnya sang supir tersebut mau mengakui jika dirinya tengah disponsori. Jika ia membunuh, maka setiap nyawa akan ditukar oleh uang yang digelontorkan pada anak-anaknya. Semakin dia banyak membunuh, maka anak-anak semakin sejahtera. Lalu ia menyuruh Sherlock agar segera memilih pil yang mana yang akan ia makan, karena jika tidak ia akan menembaknya. Bukannya takut, Sherlock justru berani dan berkata jika ia memilih senapan yang sopir taksi tersebut todongkan. Dan akhirnya kedok dari sopir taksi tersebut ketahuan setelah senapan yang ia bawa ternyata hanyalah senapan palsu. Lalu sang supir taksi tersebut kembali mengajak Sherlock ke permainannya, di mana ia menyuruh Sherlock untuk memilih salah satu pil yang akan ia telan. Sementara dirinya juga akan menelan pil satunya lagi. Ketika Sherlock sudah memilih dan akan menelan pil tersebut, tiba-tiba saja terdengar tembakan yang mengarah ke supir taksi tersebut, yang ternyata itu merupakan tembakan dari Watson. Terkena tembakan membuat sang sopir sekarat, dan hal itu dimanfaatkan oleh Sherlock untuk mengancam dirinya, menyebutkan siapa orang yang mensponsori dirinya. Ia lalu menginjak bahu supir taksi tersebut hingga ia merengek kesakitan, dan akhirnya ia mau mengatakan orang yang mensponsorinya, dan orang itu bernama Moriarty. Setelah mengatakan nama itu, sopir taksi tersebut mati. Setelah kejadian itu, polisi pun mengamankan tempat kejadian perkara, dan Sherlock beserta Watson dipersilahkan pulang. Dan sang detektif akan memanggil Sherlock di kemudian hari. Kemudian, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja orang yang mendatangi Watson menghampiri mereka berdua. Dan ternyata orang tersebut adalah kakak kandung dari Sherlock Holmes yang bernama Mycroft. Lalu, setelah cukup lama berbincang, Sherlock Holmes dan Dr. Watson pun pergi meninggalkan kakak kandungnya. Setelah ditinggal pergi, Mycroft yang merupakan kakak kandung dari Sherlock mulai mengaktifkan tingkat pengawasan yang tinggi pada adiknya dan Dr. Watson. Bersambung. Gimana? Seru nggak Sherlock Holmes ini? Nah, untuk lanjutannya itu sudah ada sampai selesai. Tenang. Jadi kalian gak harus nunggu berhari-hari untuk namatin series ini. Nah, buat kalian yang mau ngelanjut nonton series ini, link ada di deskripsi. Langsung aja cekidot di pintu teater 3. Oke, segitu dulu dari Mimin. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.